Selamat datang di channel Suka Motret. Seperti biasa bareng saya Blide. Kali ini saya pengen sharing-sharing buat teman-teman yang baru aja menekuni atau baru aja pengen memulai belajar mengenai editing video. Nah, kali ini saya akan sharing sama teman-teman mengenai basic editing video di Premiere Pro khususnya. Oke, bagaimana? Kalian ikuti terus sampai selesai. Semoga bisa menjadikan referensi untuk teman-teman. Yang pertama yang mesti kalian lakukan adalah kita open dulu softwarenya. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere CC 2017. Tapi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman menggunakan versi Premiere Pro yang berbeda, karena pada dasarnya untuk basicnya semuanya sama. Mungkin hanya beberapa layout menu yang berbeda. Oke, kita buka dulu. Saya akan sharing-sharing buat teman-teman dari basic banget ya. Jadi dari kita memulai membuat sequence, kita membuat project. Jadi teman-teman make sure ikutin sampai videonya berakhir biar teman-teman paham. Oke, ketika kita buka Adobe Premiere Pro-nya, yang pertama kali muncul adalah seperti ini. Ada tampilan Start. Di sini ada menu Start. Nah, di sini kita bisa open project kita yang sebelumnya, atau misalkan teman-teman sudah membuat project, jadi teman-teman bisa langsung buka di sini. Nah, karena ini adalah basic banget, jadi saya akan tuntun kalian untuk membuat project baru. Nah, caranya adalah kita pergi ke New Project. Oke, kita cari New Project. Nah, setelah itu di dalam menu New Project akan terdapat beberapa menu-menu yang bisa kalian mungkin ganti atau ubah. Tapi saran saya, kalian tidak usah melakukan apapun di sini, hanya mengganti nama projectnya sesuai dengan yang kalian mau. Contoh misalkan kalau saya adalah tutorial Premiere, Premiere. Oke. Nah, di bawah ini ada location. Nah, location ini adalah tempat di mana project kalian akan disimpan. Di sini ada browse, jadi teman-teman bisa pilih. Kalau saya mungkin saya akan taruh di bagian sini. Oke, saya buat folder baru, tutorial, enter, pilih, kita select folder. Nah, setelah nama diganti dan directionnya atau locationnya kalian tentukan, kita tinggal klik OK aja. Nah, ini di basic banget ya. Jadi pertama kalian membuka softwarenya, pastikan kalian tempatkan projectnya yang mudah diingat. Nanti kalau misalkan teman-teman mau open lagi itu project, kalian nggak bingung-bingung lagi nyari. Nah, jadi ini adalah tampilan Premiere Pro CC 2017. Mungkin kalau kalian menggunakan versi lain, tampilannya akan sedikit berbeda, tapi pada dasarnya semuanya sama. Nah, di sini ada banyak banget menu. Di sini ada File, Edit, Clip, Sequence, Marker, Title, Window, Help. Nah, di sini juga ada Editing, Color, Effect, Audio, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang basic, saya akan arahkan pertama kali adalah mengimport file dan membuat sequence. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah saya akan membuat sequence dulu. Nah, catatannya adalah ketika kita membuat sequence, kita mesti tahu dulu resolusi video kita agar sequence dan video kita itu selaras. Jadi sequence itu adalah kalau ibaratkan seperti sebuah tempat atau wadah yang akan menampung footage kita atau video kita. Jadi sehingga sequence ini harus sesuai dengan footage kita, video kita.
Jadi ketika footage kita dimasukkan ke dalam sequence tersebut, tidak kebesaran atau tidak kekecilan, jadi pas. Nah, caranya adalah mengetahui ukuran video kita adalah kita mesti cari videonya dulu. Video yang ingin teman-teman editing nanti. Oke, kita cari videonya, mungkin kita cari video di sini ya. Oke, kita cari. Nah, oke, di sini sudah ada beberapa video. Mungkin saya akan import beberapa video ini. Nah, caranya adalah klik videonya, video yang ingin teman-teman import nantinya. Klik kanan, kita cari properties. Nah, di properties ini akan terdapat informasi mengenai video ini. Jadi kita cari detail. Nah, di detail ini akan terdapat beberapa informasi seperti resolusi dan data rate, gitu ya. Di sini frame wide-nya itu 1920 dan frame height-nya adalah 1080, which is ini videonya adalah resolusinya 1920 kali 1080. Nah, itu sudah resolusi sudah kita tahu. Nah, yang selanjutnya adalah kita mesti sesuaikan frame rate-nya. Jadi agar nanti sequence-nya berjalan dengan sesuai dengan videonya. Nah, di sini kita lihat adalah 59,94 frame per second atau bisa dikatakan 60 fps, 60 frame per second. Jadi gitu ya. Nah, setelah kita tahu sudah frame rate, berapa resolusinya, oke, kita oke aja. Kita balik ke Premiere-nya. Sekarang kita buat sequence. Oke. Kita cari di file, kita cari new, kita cari sequence. Kita klik sequence-nya. Nah, di sini akan terdapat banyak banget sequence preset yang sudah disiapkan oleh Adobe Premiere Pro. Jadi kita tinggal sesuaikan saja dengan footage kita. Nah, kebetulan saya sudah selalu menggunakan ini, jadi footage-nya sequence-nya sudah mengarah ke sini ya. Jadi kalau nggak ada, biasanya kalian kalau syuting menggunakan Avici HD, kita klik Avici HD. Nah, di sini kalau misalkan kalian menggunakan 1080 interlace atau 1080i, jadi kalian tinggal klik aja yang di atas. Kalau saya biasanya menggunakan 1080 progressive, jadi saya pilih yang 1080p dan kita cari sequence-nya. Nah, di sini juga terdapat informasinya. Jadi sesuaikan dengan file video kalian. Nah, di sini sudah tersedia 59,94 fps, ya kan? Dan filenya 1920 kali 1080. Nah, setelah itu kita tinggal klik aja. Oke, nah di sini sudah terbuka sequence-nya, yang artinya wadahnya sudah tersedia. Sekarang kita tinggal memasukkan videonya. Untuk mengimport video ke Premiere Pro ada beberapa cara. Yang pertama bisa kalian cari di file, terus import. Kalian cari videonya, atau kalian bisa klik 2 kali di sini, atau misalkan kalian bisa juga langsung drag videonya seperti ini. Saya akan select 2 video, tarik, setelah itu kalian drag di bagian sini ya. Nah, kalian drag di bagian sini. Oke. Nah, ketika videonya sudah diimport, kalian mesti tunggu dulu untuk yang namanya confirming. Artinya software akan membaca video kalian terlebih dahulu sebelum siap untuk diedit. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilannya setelah kalian mengimport sebuah video. Nah, begitu file yang siap digunakan, kalian tinggal select aja videonya. Selanjutnya kalian drag ke timeline. Nah, ini yang disebut adalah timeline. Jadi disinilah ruang kerja kita untuk menyusun sebuah footage atau video
Nah, ini adalah preview monitor yang kalian gunakan untuk mempreview hasil dari editan kalian. Nah, selanjutnya adalah beberapa yang perlu kalian pahami adalah tools. Nah, tools ini sangat penting banget. Jadi untuk melakukan editing kalian mesti tahu beberapa tools yang penting-penting aja, yang sekiranya akan sering banget kita gunakan. Saya pun nggak terlalu banyak, maksudnya nggak semuanya saya pernah pakai ini tools, karena saya selalu gunakan sesuai dengan yang saya butuhkan aja. Oke, yang pertama, tools yang pertama adalah selection tool. Selection tool ini adalah fungsinya bisa untuk kita memindahkan atau mendrag sebuah footage, menselect sebuah footage. Nah, yang kedua ini adalah, nah ini yang saya paling jarang banget pakai. Jadi ini gunanya untuk menselect semua footage yang ada di video ini. Jadi contohnya misalkan, ada sebuah footage di bagian sini dan bagian sini. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen semua footage yang ke belakang mengikuti yang di depan, kalian tinggal pilih track select forward, artinya ke belakang. Oke, jadi begitu kalian klik, semua footage yang ada di belakangnya akan mengikutinya. Kalian bisa drag, jadi semua footage yang di belakangnya akan mengikuti footage yang di depan yang kalian select. Nah, ini juga bisa kalian gunakan dengan shortcut ya. Nah, seperti selection tool, shortcutnya adalah V. Jadi track selection forward ini shortcutnya adalah A. Jadi kalian tinggal klik A. Jadi toolsnya sudah berubah. Select V, kita akan kembali ke selection tool. Nah, ini adalah track select backward tool. Nah, ini kebalikan yang tadi. Nah, ini adalah kebalikan yang tadi. Jadi kalau kita klik ini di belakang, yang di depan akan mengikuti yang di belakang. Nah, gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk ripple delete. Cuman saya jarang banget gunakan. Jadi nggak terlalu sering saya gunakan. Ripple delete ini adalah fungsinya untuk kita Nah, yang ini adalah ripple edit. Nah, ripple edit ini saya jarang banget gunakan karena saya nggak terlalu membutuhkan. Jadi saya kurang tahu juga ini fungsinya untuk apa. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu silahkan komen di bawah. Nah, ini adalah rolling. Nah, rolling ini juga jarang banget saya gunakan karena kalau saya mengedit sebuah video, saya nggak terlalu banyak yang aneh-aneh karena footage saya biasanya lebih ke slow-mo, ke sinematik. Jadi, nah, selanjutnya ini adalah red stretch. Nah, red stretch ini adalah untuk memanjangkan sebuah footage kita. Nah, begitu footage kita panjang, which is kecepatannya juga akan berkurang. Jadi contoh, ini begitu saya panjangkan, dia akan mengalami penurunan kecepatan dalam video ini menjadi 35%. Jadi which is itu akan slow-mo banget. Nah, kalian bisa lihat tuh, nah itu slow-mo banget. Jadi kalau misalkan kalian pendekkan videonya, dia akan mengalami kecepatan bertambah ya. Kecepatannya bertambah. Contoh. Oke, kita lihat. Tuh, jadi nggak jelas kan? Nah, itu fungsinya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat slow-mo, selain dengan cara melihat atau mengganti speed atau durasinya di sini, kalian juga bisa gunakan tools ini ya, red stretch ya. Jadi tetap perhatikan berapa persen kecepatannya yang kalian inginkan. Nah, yang ini adalah razor tool. Nah, razor tool ini adalah fungsinya untuk memotong yang gambar silet ya kan.
Ini fungsinya untuk memotong. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen memotong sebuah video di bagian sini, teman-teman tinggal klik Eraser Tool atau shortcutnya C. Kalian klik di sini, klik di sini, klik di sini. Kalian select dengan Selection Tool. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di sini juga adalah Slip Tool. Ini juga jarang banget saya gunakan. Jadi apa namanya, nggak terlalu, menurut saya bukannya nggak berguna ya, mungkin saya nggak butuh aja dengan tool ini. Jadi saya nggak akan jelaskan karena saya juga jarang banget make. Nah, di sini adalah Pen Tool. Nah, Pen Tool ini adalah bisa kalian gunakan untuk selection biasanya. Benar nggak sih? Selection ya, selection. Nah, di sini adalah Hand Tools. Hand Tools ini bisa kalian gunakan untuk melihat atau mempreview lebih detail lagi. Misalkan kalian bisa zoom di sini, monitornya atau previewnya menjadi 200, jadi kalian bisa lihat lebih detail lagi seperti itu. Oke, dan ini adalah Zoom Tool ya. Zoom Tool ya pasti kalian sudah tahu. Ini untuk memperbesar timeline kita. Atau kalian bisa gunakan shortcut plus pada keyboard kalian, atau kalian bisa gunakan shortcut Min pada keyboard kalian untuk memperkecil timeline kalian. Nah, itu adalah basic banget atau dasar banget tools yang mesti kalian pahami terlebih dahulu sebelum kalian menggunakan atau sebelum kalian melakukan editing lebih jauh lagi. Nah, di dalam preview ini, nah di sini juga ada tulisan feed di sini, ada drop menu. Nah, ini fungsinya untuk seperti yang saya lakukan tadi, untuk mempreview lebih detail lagi bagian monitor preview kalian. Jadi kalau misalkan saya pengen melihat lebih detail di bagian sini, apakah sudah tajam gambarnya atau tidak, saya akan zoom 150. Nah, saya pilih Hand Tool, saya akan lihat. Oh, oke, sudah tajam. Saya akan balikkan lagi ke feed. Nah, di sini ada drop menu lagi. Di sini ada tulisan full, 1/2, 1/4. Nah, ini adalah sebuah resolusi untuk melihat atau mempreview saat kita melakukan editing. Biasanya kalau menggunakan komputer-komputer yang masih low spec atau speknya masih sedikit rendah, dia tidak akan bisa mempreview dengan dengan lancar jika menggunakan resolusi yang full. Full ini adalah resolusi yang sesuai dengan video kita. Kalau misalkan 1080 ya mungkin 1080. Jadi dia akan nge-lag banget. Oke, saya akan balikkan dulu speednya ke 100. Oke. Nah, jadi nge-lag banget. Nah, jadi biasanya untuk sekedar preview di sini saya menggunakan 1/4 aja. Jadi menurut saya ini sudah cukup untuk lebih lancar ketika kita mempreview. Nah, mungkin untuk tampilan di Premiere Pro di versi lain mungkin sedikit berbeda, tapi pada dasarnya semua menu-menu tetap sama. Namun mungkin ada beberapa tambahan-tambahan fitur yang tidak tersedia di versi lain. Mungkin di bawah sisi 2017, atau mungkin ada fitur yang bertambah di Premiere Pro sisi lebih tinggi dari 2017 seperti sisi 2019 atau 2020. Nah, jadi di sini ada, saya jelaskan lagi sedikit. Di sini ada menu lagi. Nah, di sini adalah fungsinya untuk yang paling kita mulai dari kiri. Di sini adalah marker. Nah, marker ini adalah fungsinya untuk nge-mark kita di mana kalau misalkan kita nanti. Nah, begitu kita preview. Misalkan nih di sini kita ngelihat ada sesuatu yang nantinya pengen kita lakukan sesuatu. Entah itu mau cut atau tambahkan efek, jadi kita mark aja di sini. Ketika kita pindah ke video lain,
Dan kita akan kembali ke video yang tadi. Jadi kita tahu sampai mana kita preview tadi. Nah, itu. Nah, untuk menghapus mark ini adalah kita cari klik kanan di sini. Kita cari mark dan clear all mark gitu ya. Oke. Jadi tanda kita udah hilang. Nah, di sini adalah mark in dan di sini juga ada mark out. Nah, ini fungsinya adalah ketika kita melakukan rendering atau kita melakukan sebuah render effect, jadi kita bisa membatasi sebelah mana saja atau bagian mana saja yang pengen kita lakukan renderingnya. Seperti misalkan di sini saya akan melakukan rendering bagian sini saja. Jadi di luar dari mark ini dia tidak akan tersentuh oleh atau tidak akan ikut ke dalam rendering tersebut. Seperti itu. Oke, nah mungkin yang lain-lainnya kalau misalkan teman-teman ada perlu, mungkin kalian bisa komen di bawah, nanti saya akan jelaskan, karena kalau saya jelaskan semuanya akan menjadi pusing. Nah, itu dasarnya aja, oke? Itu dasar untuk editing aja. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian export. Nah, ketika kita akan melakukan export, kalau saya biasanya akan selalu melakukan marking untuk mencegah hal-hal yang tidak saya inginkan. Misalkan di belakang ada tersedia atau terselip satu buah footage, kalau kita nggak melakukan mark, dia akan ikut ke render. Nah, misalkan saya hanya ingin melakukan rendering pada video ini, tapi saya pengennya saya pendekin dulu lah. Oke, saya pendekin dulu. Nah, cari ujung footage tersebut dan kita klik di mark out. Nah, jadi walaupun di sini masih tersedia satu footage, dia akan hanya merender di bagian dalam mark ini ya. Nah, caranya adalah kita pergi ke file, setelah itu kita cari export, kita pilih media. Nah, di export setting ini, menu export setting akan dihadapkan oleh beberapa pilihan. Nah, dari atas ini adalah format. Nah, teman-teman sesuaikan pengennya video kalian menjadi format apa. Kalau misalkan di sini ada ada MPG, ada MPG 2, ada MPG 4 dan lain sebagainya. Cuman di sini karena video saya resolusinya tinggi Full HD, jadi saya, dan biasanya sih untuk device biasanya dia akan lebih cenderung menggunakan video codec H264. Jadi saya pilih H264 aja. Untuk preset bitrate-nya saya pilih match source, jadi sesuaikan dengan sumber video tersebut. Nah, selebihnya saya tidak akan melakukan olah apapun, jadi saya gunakan semua full default. Nah, hanya di sini output name. Nah, output name ini kalian bisa ubah. Kalian mau simpan di mana video tersebut dengan nama yang mungkin berbeda. Saya kasih tutorial. Oke. Saya save. Nah, setelah itu kalian juga bisa pastikan di sini apakah sudah sesuai dengan durasi yang kalian ekspor. Kalau misalkan lebih, mungkin ada sesuatu di belakang yang ikut terekspor ya. Nah, itulah pentingnya mark, jadi aman. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih export. Nah, selebihnya kalian tunggu deh sampai proses encoding sequence-nya selesai. Nah, begitu proses exportingnya selesai, kalian bisa save dengan cara file, save. Ini akan menyelamatkan project kalian kalau semisal tiba-tiba komputer kalian mati atau program not responding.
Nah, ini harus kalian sering lakukan, karena ini dari pengalaman saya pribadi, sering banget kehilangan project yang sudah disusun sedemikian rupa. Ketika ada sesuatu yang membuat program ini trouble, semuanya hilang. Jadi saya harus mengulang dari awal, dan itu sakit banget. Jadi, saran saya, lakukan save as, lakukan save setiap beberapa menit sekali, atau setiap beberapa kali kalian melakukan perubahan di dalam timeline. Jadi untuk lebih simpel ya, kalian bisa gunakan Ctrl S pada keyboard kalian agar project kalian terselamatkan. Nah, setelah itu kalian bisa close programnya dengan aman. Nah, teman-teman, mungkin itu aja tutorial dari saya atau sharing-sharing kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang baru aja memulai atau baru aja mencoba melakukan editing video, khususnya di Premiere Pro. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman. Dan jangan lupa juga kalau misalkan ada beberapa pertanyaan atau bahkan saran, bisa komen di bawah. Dan kalau ada misalkan teman-teman yang pengen menambahkan, silakan juga komen di bawah, dan kita akan lebih sering lagi sharing-sharingnya. Dan jangan lupa bantu subscribe channel saya, dan silakan share ke teman-teman kalian, barangkali mereka membutuhkan. Oke, saya Blide dari Suka Motret. See you in the next video.